Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan ya. Em, saya untuk minggu ini saya ingin menjelaskan mengenai bisnis model generation. Tapi sebelumnya saya akan lanjutkan dulu mengenai bisnis plan. Karena di minggu lalu kebetulan terputus ya karena jadwal perkuliahan sudah berakhir. Jadi saya lanjutkan sedikit mengenai bisnis plan. Di minggu lalu kita sudah masuk ke segmen kedua dari bisnis plan, yaitu di poin B5. Nah, ini mengenai human capital plan. Jadi di dalam proposal bisnis kita itu juga menyebutkan rencana mengenai SDM ya. Nah, ini kita bisa menggunakan framework juga business model generation, yang di sini adalah key resources dan biaya. Jadi intinya adalah penjelasan rinci mengenai SDM yang dibutuhkan untuk bisnis ini gitu. Jadi eh, apa saja SDM yang kita butuhkan untuk bisnis ini. Nextnya adalah financial management plan. Nah, ini adalah sebetulnya ini salah satu kunci yang akan diakses oleh stakeholder atau investor gitu ya, mengenai penjelasan mengenai proyeksi pendapatan, proyeksi biaya gitu dan capex dan investasi kalau ada yang dikeluarkan gitu dan kelayakannya yang penting sebetulnya. Kelayakannya kita bisa menggunakan beberapa model, misalnya dengan NPV, IRR, payback period. Lalu pada akhirnya adalah apakah proyek ini visible atau tidak visible. Lalu yang terakhir, nah ini misalnya kita menggunakan payback period, misalnya untuk berapa lama satu investasi itu, misalnya dicontohkan di sini adalah 3 tahun, dan ini mungkin proyeksi angkanya, kita akan mendapatkan cash flow berapa, lalu dikurangi dengan cost of capital yang kita keluarkan berapa, dan apakah net present value-nya masih positif. Dan yang poin terakhir adalah pemetaan mengenai risiko. Jadi, eee, berilah gambaran kepada investor itu mengenai, risiko-risiko yang mungkin akan muncul dari bisnis ini dan akan mempengaruhi return bagi investor. Jadi kalau untuk penanganan risiko sebetulnya ada tools yang bisa kita pakai, antara lain dengan mengukur impact dan kemungkinan terjadinya di sisi sumbu Y-nya ya, dan sumbu X-nya ini adalah impact. Jadi impact ini kita bagi dengan 3 kelas gitu. Misalnya nol ini maksudnya impact-nya relatif eh, nihil gitu ya, relatif nihil. Kemungkinannya ada di sebelah kiri. Jadi nol ini eh, nihil, satu itu masih dapat ditolerir dan kedua itu tidak dapat ditolerir oleh perusahaan dan eh, jadi yang ketiga itu justru sangat tidak bisa ditolerir. Jadi bisa menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Lalu kalau kita lihat di sisi kiri adalah kemungkinan munculnya risiko itu adalah mungkin dan sangat mungkin gitu. Nah, mungkin perusahaan akan mengaksep kalau kemungkinan terjadi munculnya itu risiko itu relatif rendah atau menengah gitu ya. Rendah atau menengah kemungkinan munculnya dan eh, efek impact-nya pun relatif nihil. Nah, yang hijau ini mungkin resikonya akan ditolerir. Jadi akan ditanggung sendiri oleh perusahaan. Tapi kalau jadi makin ke sana makin bergeser, misalnya di poin paling ekstrim adalah di poin ketiga. Jadi impact-nya ini sangat besar dan kalau kemungkinan munculnya juga besar gitu ya. Ini probabilitas untuk munculnya sangat besar. Ini ada di posisi ini dan ini resiko yang tidak bisa ditolerir dan berarti ada pilihan-pilihan. Misalnya ini risikonya ditransfer ke pihak ketiga. Misalnya dengan apa? Asuransi atau segala. Jadi kita harus mengakses risk itu dan disampaikan kepada investor bahwa ada risiko-risiko yang mungkin muncul dari proposal dari rencana bisnis yang kita sampaikan. Nah, saya kira itu untuk eh, bisnis proposal. Tapi ada poin yang di minggu ini yang ingin saya sampaikan itu sebetulnya adalah mengenai bisnis model generation. Nah, ini untuk bisnis model ya. Jadi ada di poin nomor 1, B1.
di bagian kedua. Jadi sebagaimana saya sampaikan bahwa bisnis plan itu kita bisa bagi dalam beberapa 16 poin gitu ya. Di di part A-nya ini ada 9 poin, di part B-nya ini adalah bagian yang lebih detail. Nah, yang kita akan bahas minggu ini adalah sebetulnya bisnis model dari suatu bisnis plan, bisnis model. Nah, tools apa yang kita pakai? Antara lain kita bisa menggunakan eh, bisnis model generation. Jadi seperti textbook yang eh, pernah saya sampaikan bahwa kita menggunakan textbook antara lain dari Alexander Osterwalder. Nah, ini bisnis model. Jadi ringkasan singkat sebetulnya dari ide bisnis, bagaimana ide bisnis ini akan dioperasionalkan. Dan ini merupakan poin yang sangat penting bagi investor. Oke. Jadi kita masuk ke poin dari minggu ini, dari pembahasan kuliah untuk minggu ini. Minggu kemarin kita membahas bisnis plan, minggu ini sekarang kita membahas salah satu poin dari bisnis plan itu adalah bisnis model generation. Ya. Uh, jadi saya reminder kembali bahwa apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan bisnis model, dan kalau minggu kemarin saya menjelaskan mengenai bisnis plan. Bisnis model ini menjelaskan alasan bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan mendapatkan value. Jadi bagaimana model bisnis perusahaan itu menciptakan, memberikan, dan mendapatkan value. Ini berbeda dengan bisnis plan yang kita bahas di minggu lalu. Kalau bisnis plan ini lebih ke rencana komprehensif dan detail gitu ya, dan itu akan digunakan untuk meyakinkan keputusan investasi. Jadi bagaimana ide bisnis itu bisa dioperasionalkan dan memberikan value kepada investor. Baik. Di poin B1, bisnis plan itu adalah bisnis model. Jadi bagaimana bisnis itu dioperasionalkan dan bisa memberikan value gitu ya, dan bagaimana mereka menangkap value dari suatu bisnis model. Nah, bisnis model ini sebetulnya menarik Bapak Ibu karena sebetulnya ada tantangan di situ gitu ya. Tantangan dari inovasi bisnis model di mana konsepnya bisnis model itu harus sederhana tapi relevan dan memberikan intuisi, bisa dimengerti tapi tidak menyederhanakan kompleksitas bagaimana perusahaan berfungsi. Jadi dia sederhana, relevan, jelas, bisa dimengerti, tapi tidak menyederhanakan kompleksitas. Ya, jadi pendekatan dari bisnis model generation dari Alexander Osterwalder ini sekarang sebetulnya banyak digunakan, makanya eh, di perkuliahan ini saya masukkan di manajemen strategi karena poin-poinnya itu mirip, mirip dan ini sebetulnya tools yang lebih sederhana. Baik, bisnis model ini bisa digambarkan kalau dengan 9 building blocks. Jadi nanti kita akan punya kanvas istilahnya, kanvas gambaran bagaimana suatu bisnis model itu dijalankan. Dan di sini sebetulnya ada 9 blok yang menunjukkan logikanya bagaimana perusahaan kita bermaksud menghasilkan uang. Poinnya ada 4, sebetulnya ada 4 bidang, tapi kita bagi menjadi 9. 4 bidangnya apa? Mulai dari pelanggan, apa yang ditawarkan, infrastrukturnya apa, dan secara finansial layak atau tidak. Jadi dia semacam blueprint gitu ya untuk strategi yang akan dilaksanakan. Baik, kita masuk ke poin pertama. Di beberapa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa customer itu ada dua macam, ada perorangan, konsumer ataupun korporasi gitu. Dan customer ini di blok pertama, ya blok pertama ini adalah customer. Nanti di sisi sebelah kanan gambaran kanvas adalah kelompok orang atau organisasi. Jadi bisa orang, bisa organisasi yang berbeda, di mana perusahaan bermaksud untuk menjangkau. Di mana perusahaan kita itu bermaksud untuk menjangkau, untuk dilayani.
Jadi pelanggan customer ini merupakan jantung paling penting dari setiap model bisnis. Kalau kita nggak punya pelanggan yang menguntungkan, nggak ada perusahaan yang bisa bertahan lama. Jadi untuk memuaskan pelanggan ini, mereka tidak harus dilayani dengan cara yang sama, bisa mengelompokkan mereka dalam segmen yang berbeda, dengan kebutuhan yang sama, perilaku yang sama, atau atribut lainnya. Sebuah model bisnis akan mendefinisikan satu atau beberapa segmen pelanggan besar atau kecil. Jadi misalnya gini, customer ini kalau kita bilang adalah mass market, sebetulnya apakah customer kita hanya perorangan? Bisa jadi customer kita adalah perusahaan. Dan cara menangani perorangan dengan cara menangani perusahaan ini akan sedikit berbeda. Jadi kita harus mendefinisikan dan memberikan pelayanan yang tidak harus sama. Jadi organisasinya harus membuat keputusan yang sadar tentang sebetulnya segmen yang mereka layani yang mana, yang akan dilayani yang mana, bagaimana segmen itu menguntungkan atau tidak. Eh, jadi di dua sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai customer lifetime value. Setelah keputusan ini dibuat, maka model bisnis dapat dirancang dengan hati-hati sekitar pemahaman yang kuat tentang kebutuhan pelanggan tertentu. Jadi kelompok pelanggan ini mewakili segmen terpisah, ini kriterianya, antara lain jika kebutuhan mereka membutuhkan penawaran yang berbeda. Menyampaikan kepada mereka bisa menggunakan saluran distribusi yang berbeda. Misalnya, untuk kelompok usia, misalnya kita menjual tiket gitu ya, tiket untuk kelompok usia, tiket perjalanan, entah kereta api ataupun eh, kendaraan, mungkin saluran distribusi penjualan tiket kita berbeda untuk segmen misalnya usia 10 sampai 40 tahun mungkin mereka bersedia membeli dengan aplikasi. Tapi 40 tahun ke atas mungkin mereka lebih menyukai cara tradisional. Jadi saluran distribusinya pun bisa berbeda. Lalu membutuhkan relationship yang berbeda. Jadi kalau di perbankan misalnya ada nasabah tier 1, tier 2, tier 3 yang berdasarkan dana ataupun kredit yang mereka miliki gitu ya. Dan itu mungkin relationship-nya akan berbeda. Jadi kalau kita lihat di bank itu ada nasabah, ada loans untuk prioritas gitu dengan syarat harus memiliki dana sekian-sekian gitu dengan batasan tertentu. Dan profitabilitasnya mungkin berbeda. Konsumer yang mass market sekali tapi hanya mass market membutuhkan apa namanya volumenya besar gitu tapi hanya memberikan keuntungan yang tipis, mungkin akan berbeda dengan konsumen perorangan yang dengan volume transaksi yang besar, tapi frekuensinya lebih kecil. Mungkin mereka akan memberikan profitabilitas yang berbeda. Jadi mungkin kita harus membedakan segmen ini. Dan yang lain adalah mereka bersedia membayar untuk aspek yang berbeda dari penawaran. Jadi kalau kita bisa lihat tiket gitu ya, tiket misalnya tiket bioskop gitu. Tiket bioskop pun kita bisa membeli secara online atau kita membeli langsung di bioskop untuk antri dan segala macam. Dan kalau kita membeli secara online mungkin kita akan terhindar dari antrian yang panjang dan orang bersedia untuk membayar lebih gitu ya untuk ya, dibanding harus mengantri. Nah, ini poin berikutnya ini adalah sebetulnya poin tengah, poin yang paling penting, value proposition. Jadi sebetulnya value atau nilai apa gitu ya yang kita tawarkan. Value proposition menjelaskan kumpulan produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan tertentu. Jadi inilah yang paling penting di mana value proposition adalah alasan mengapa pelanggan beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Jadi kalau mereka punya permasalahan dipecahkan dan eh, value inilah yang kita sampaikan kepada mereka dan mereka akan beralih gitu ya. Eh, Jadi setiap value ini mungkin memiliki bundel produk atau layanan yang berbeda yang memenuhi syarat dari segmen pelanggan tertentu. Nah, ini yang poin yang paling penting. Nah, nanti di minggu depan kita akan membahas mengenai value proposition ini secara terpisah lagi, secara lebih mendalam lagi.
Jadi mungkin value proposition-nya itu lebih inovatif, mewakili penawaran baru dan justru mengganggu. Jadi kalau Bapak Ibu ingat sekarang itu untuk hotel perorangan pun bisa menawarkan rumahnya gitu ya untuk disewakan misalnya melalui Airbnb. Ini sebetulnya adalah value proposition yang sangat berbeda dari hotel secara umum, di mana pemilik rumah perorangan bisa menawarkan rumahnya untuk digunakan sebagai sewa rumah atau apartemennya disewakan untuk untuk umum. Jadi adalah merupakan value yang berbeda. Nah, yang perlu dipertanyakan sebetulnya adalah what value we deliver to customer. Jadi value apa yang kita berikan kepada customer? Di mana gitu ya? Problem apa yang kita bisa bantu, kita bisa selesaikan? Apakah customer kita akan satisfy atau mereka menjadi terpuaskan gitu ya? Lalu bundle produk apa yang kita tawarkan untuk tiap segmen customer? Nah, inilah sebetulnya value proposition, elemen-elemen dari value proposition yang bisa menciptakan value kepada customer. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini salah satu poin yang sangat penting di sini, yaitu pertama newness, keterbaruan, keterkinian. Jadi value proposition yang memuaskan kebutuhan baru customer yang selama ini tidak terlihat. Ya, seperti industri ponsel ini sebetulnya dulu mungkin belum menjadi industri yang besar, gitu ya. Belum menjadi industri yang besar. Mungkin sekitar tahun 87, tahun 1988, 87 itu mungkin di Indonesia baru pertama kali handphone itu ada gitu ya, sebelum AMPS dan sudah mulai bergeser ke GSM. Dan itu mulai itu sebetulnya sudah menjadi tren baru gitu ya. Jadi mulai dari perubahan nada dering, penambahan kamera, sistem operasi sampai dengan apa namanya? Hampir seluruh fitur itu ada di dalam satu produk ponsel. Dan ini udah dilengkapi dengan industri lainnya, misalnya industri aksesoris dan segala pendukungnya gitu. Newness, jadi sesuatu yang baru, keterbaruan. Ini bisa menjadi value creation kepada customer. Kedua, kinerja. Kinerja atau jasa yang lebih baik. Nah, ini juga bisa memberikan value creation kepada customer. Yang lebih baik. Lebih baik dari siapa? Tentu dari standar industri atau dari kompetitor gitu ya. Kalau kita bisa memberikan produk atau jasa yang lebih baik, akan menciptakan value. Jadi kalau di industri kartu kredit, misalnya di perbankan itu ada dikenal juga kan hampir seluruh industri ada gitu ya. Itu ada perspektif mengenai customer experience. Jadi customer experience itu akan menyebabkan customer itu ini ya apa namanya bertahan gitu karena mereka mulai dari apply kartu kredit sampai mengurus tagihan sampai apa namanya menggunakan bisa digunakan di banyak tempat bisa menjadi kartu kartu VIP untuk di bandara dan lain-lain dan bla 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 itu kalau itu produk dan jasanya baik itu bisa menciptakan value bagi customer. Jadi customer experience itu sangat penting. Lalu custom. Custom ini atau bahasa Indonesia ini saya sengaja tidak mentranslate ke Indonesia supaya tidak terjadi mispersepsi gitu ya. Customization ini kalau di Indonesia kan customisasi. Jadi menyediakan produk layanan spesifik sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Spesifik. Jadi ada beberapa customer mungkin yang membutuhkan pelayanan tertentu dan perusahaan bisa menyediakan custom khusus untuk mereka. Gitu. Biasanya misalnya di kalangan prioritas gitu ya, nah, VIP gitu. Misalnya kendaraan pun ada kendaraan, maksud saya kendaraan kelas atas yang dibuat secara custom. Seperti Bentley, Bentley itu bisa memesan secara custom sesuai dengan ukuran si pembeli. Jadi apa namanya mulai dari kursinya, ukuran setelannya itu custom sesuai dengan eh, kebutuhan pelanggan. Jadi pewarnaan interior segala macam itu custom bisa dilakukan dengan custom.
Lalu value berikutnya adalah mengenai getting the job done. Jadi kita menyelesaikan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Jadi pada akhirnya pelanggan akan mempercayakan semua apa namanya kebutuhan dia terhadap kita gitu ya. Misalnya untuk tekstil itu ada maklun gitu ya. Maklun itu kan kontrak, mereka kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan pakaian. Begitu juga dengan di sini dicontohkan adalah pelanggan maskapai penerbangan, itu ada Rolls-Royce yang menyediakan selain mesin, mereka juga memproduksi dan memperbaiki mesin-mesin yang digunakan dari maskapai penerbangan. Yang ketiga desain. Keempat, sorry. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kelima, sorry. Kelima adalah desain. Desain ini sekarang ini sangat muncul desain yang baik-baik. Jadi desain sebuah produk bisa sering menonjol hanya karena desain yang superior. Pada industri fashion dan consumer elektronik ini sangat penting. Industri fashion kita dapat pahami karena desain. Memang yang dicari adalah desain yang lebih bagus, tapi sekarang ini banyak kita temukan desain yang sangat bagus. Misalnya untuk makanan, bahkan kalangan industri rumah tangga pun memproduksi makanan dengan kemasan yang sangat baik. Brand. Berikutnya adalah brand, di mana customer menemukan value dengan menggunakan brand tertentu. Ini mudah Bapak Ibu dicontohkan adalah jam Rolex. Jam Rolex itu adalah brand tertentu yang memberikan kepuasan bagi customer untuk menggunakan jam Rolex itu. Yang ketujuh adalah harga. Harga ini sebetulnya hal yang umum gitu ya di dalam perusahaan, bahwa perusahaan berusaha memberikan value yang sama dengan harga lebih rendah, sehingga konsumen yang sensitif terhadap harga bisa terpuaskan. Pengurangan biaya, cost reduction, membantu customer mengurangi biaya. Contohnya yang banyak kita kenal sekarang adalah ride hailing, Grab, Gojek. Bapak Ibu bayangkan, mungkin beberapa tahun yang lalu kalau kita mau menggunakan ojek gitu ya, kita harus bertawar-tawaran dengan pengendara ojek gitu, dan eh, bertawar-tawaran harga, dan tidak jarang kita kena harga yang mahal. Tapi dengan adanya ride hailing seperti Grab dan Gojek ini agak bisa distandarisasi dan memberikan cost reduction bagi konsumen. Berikutnya risk reduction, pengurangan risiko. Customer akan menghargai value dari pengurangan risiko pada saat membeli produk dan jasa. Contoh, kalau kita membeli kendaraan baru, biasanya kita diberikan garansi servis 1 tahun atau 50.000 atau 10.000 kilometer dan sebagainya. Jadi ini akan lebih dihargai. Eh, Sebagaimana dipahami, bahwa sebetulnya customer pembeli kendaraan itu sangat menjaga gitu ya, apalagi untuk kendaraannya di 5 tahun pertama. Jadi kalau ada pemberian fasilitas-fasilitas seperti ini akan lebih dihargai. Value berikutnya adalah memberikan akses. Jadi ini belum lama, mungkin Bapak Ibu mungkin mungkin belum 5 tahun yang lalu kalau kita mau membeli sekuritas gitu ya. Contohnya akan membeli reksadana ataupun membeli apa namanya saham ataupun ya sekuritas, maksudnya surat berharga. Untuk individual itu agak panjang prosedurnya. Kita harus menghubungi perusahaan sekuritas dan mereka harus membuka rekening dulu di bank, dilengkapi data-data, menyetorkan setoran awal yang besar gitu, dan baru kita bisa mulai apa namanya melakukan investasi sekuritas. Tapi sekarang ini sudah berkembang aplikasi-aplikasi sekuritas yang memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat. Bahkan kita bisa berinvestasi dengan jumlah minimal setiap hari. Ya, ini ada beberapa aplikasi, misalnya sekarang ada iPhone Go, Stockbit, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, yang bisa memberikan value proposition adalah convenience, kenyamanan. Ya, jadi membuat sesuatu yang lebih nyaman dan lebih mudah digunakan, dapat menciptakan value. Misalnya yang paling kita kenal ini adalah iPod. Dulu kalau kita mendengar musik itu harus apa namanya, mungkin adanya Walkman atau apa, tapi sekarang sudah ada iPod dan itu sangat sederhana. Baik Bapak Ibu, ini adalah poin-poin penting mengenai hal-hal elemen-elemen apa yang bisa menciptakan value creation.
Dan ini akan dimasukkan kepada value proposition apa yang kita sampaikan kepada customer. Dan ini yang mungkin poin yang harus sangat kita perhatikan. Next adalah channel atau jaringan distribusi. Jadi ini adalah poin pertama customer, lalu ini adalah value proposition. Value apa yang ingin kita sampaikan kepada customer? Bagaimana kita menyampaikannya? Melalui channel apa? Ini adalah poin channel. Jadi adalah menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan mencapai ke pelanggannya untuk menyampaikan value proposition dia. Jadi channel ini merupakan titik sentuh pelanggan atau customer touch point, bisa dalam bentuk email, perorangan atau apapun gitu yang memberikan touch point kepada customer. Jadi antara lain berfungsi untuk meningkatkan kesadaran atas uh, produk dan layanan perusahaan, membantu pelanggan mengevaluasi value proposition dari perusahaan, memungkinkan pelanggan untuk membeli produk, menyampaikan value proposition kepada pelanggan dan memberikan dukungan kepada pelanggan pasca pembelian. Jadi bisa direct ataupun indirect. Direct ini misalnya melalui Salesforce, melalui web, dan indirect ini bisa dilakukan melalui toko sendiri, uh, atau melalui distributor. Yang keempat adalah pertanyaannya relationship. Nah, ini poin keempat. Jadi customer relationship kita bagaimana? Bagaimana kita jenis hubungan yang ditetapkan kepada pelanggan yang akan kita tuju. Jadi perusahaan harus mengklarifikasi jenis hubungannya. Hubungannya bisa berkisar dari pribadi sampai otomatis. Motivasinya mungkin customer relationship ini adalah melalui akuisisi pelanggan, melalui untuk melakukan retensi atau meningkatkan penjualan. Nah, ini jenis-jenis customer relationship bisa dari personal assistant, melalui kontak point, interaksi manusia, baik lewat toko fisik, lewat email, lewat telepon. Lalu ada dedicated personal assistant, biasanya untuk volume customer dengan volume besar. Jadi ditunjuklah satu orang customer representatif yang secara spesifik melayani klien ini. Sales service, jadi perusahaan berusaha menyediakan semua yang dibutuhkan customer untuk melakukan aktivitasnya melalui self service. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat waktu banyak perusahaan mengalihkan sebagian penjualannya melalui channel online, melalui web gitu, dan perusahaan akan berusaha menyediakan semua yang dibutuhkan supaya customer itu melakukan transaksinya via web. Lalu automated service, jadi customer sama melakukan self service tapi dengan proses otomasi. Misalnya kita kenal sekarang kalau untuk mengganti kartu ATM di beberapa bank itu sudah ada mesin untuk mengganti kartu, jadi tidak perlu ikut antri ke dalam menemui customer service, tapi customer bisa langsung ke mesin dan mengganti kartunya sendiri. Lalu melalui komunitas, jadi menggunakan komunitas pengguna untuk makin terlibat pada pelanggan dan memfasilitasi konektivitas antar pelanggan. Ini banyak di kendaraan gitu ya, ada komunitas kendaraan merek apa gitu ya. Ini sebetulnya juga difasilitasi gitu kadang-kadang oleh perusahaan pemegang, oleh perusahaan merek tertentu, gitu, klub-klub kendaraan. Lalu co-creation, jadi perusahaan membuat hubungan lebih dari sekedar pelanggan kepada vendor, tapi juga menciptakan value bagi customer. Baik, berikutnya adalah poin kelima, ini adalah revenue stream, aliran pendapatan. Nah, ini juga menjadi salah satu blok. Jadi mewakili uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari setiap segmen pelanggan. Kalau pelanggan adalah jantung dari model bisnis, revenue stream atau aliran pendapatan adalah arterinya, jalurnya. Jadi perusahaan harus bertanya pada dirinya sendiri, sebetulnya untuk pelanggan ini eh, value apa yang diberikan, value apa yang diberikan
sehingga pelanggan ini bisa bersedia membayar. Jadi bisa menghasilkan revenue stream bagi perusahaan. Revenue stream ini bisa berbeda-beda, bisa memiliki mekanisme yang berbeda-beda pula. Ini contohnya, teknis untuk menghasilkan revenue stream ini bisa dari menjual hak kepemilikan produk, jadi ini adalah jual beli biasa, atau melalui usage fee. Jadi semakin banyak digunakan, semakin banyak customer membayar. Misalnya adalah pulsa, hotel, begitu juga. Begitu kita uh, gun- uh, apa namanya membook kamar gitu ya, semakin panjang hari digunakan dan bahkan akan semakin banyak fee yang harus dibayar. Lalu subscription fee yang dihasilkan dari akses kontinu terhadap suatu jasa, misalnya keanggotaan dari klub gym dan keanggotaan dari klub apa gitu yang kita membayar subscription gitu. Lalu dengan menyewakan lending, renting atau leasing hak eksklusif untuk penggunaan kendaraan, contohnya sewa kendaraan, sewa rumah. Licensing memberikan lisensi, ini banyak digunakan untuk hak intelektual dengan fee tertentu. Contohnya adalah lisensi buku, lisensi musik gitu. Ini adalah revenue sharing juga. Lalu brokerage fee, free broker, ini dihasilkan dari jasa intermediasi. Misalnya di kartu kredit itu si kartu kredit seperti Visa itu dia memperoleh fee baik dari pedagang maupun dari pengguna kartu. Jadi ada jasa brokerage. Dan terakhir adalah advertising dihasilkan dari iklan pada produk, jasa, dan merek tertentu. Baik, poin ke-6 adalah key resources, sumber daya utama. Tadi disebutkan antara lain mengenai SDM. Jadi ini adalah sudah mengacu ke internal perusahaan, adalah aset terpenting, sumber daya. Jadi sebuah model bisnis pasti membutuhkan sumber daya yang memungkinkan perusahaan untuk menawarkan value, ya, untuk menjangkau pasar, memelihara hubungan. Jadi bergantung key resources-nya ini bergantung pada jenis model bisnisnya. Gitu. Misalnya pada produsen microchip mungkin lebih membutuhkan fasilitas produksi yang padat modal. Sedangkan perancang microchip lebih menerankan pada sumber daya manusia. Key resources-nya ini sendiri bisa berupa fisik, aset fisik, keuangan, intelektual, ataupun manusia. Bisa dimiliki atau disewa perusahaan. Nah, ini kategorinya Bapak Ibu. Fisikal ini seperti aset fisik, seperti gedung, pabrik, kendaraan. Ini adalah sumber daya dari perusahaan. Intelektual gitu ya, hak intelektual seperti merek, kepemilikan ilmu, paten, hak cipta, partnership. Itu juga adalah sumber daya. Lalu manusia, jadi manusia ini SDM yang mungkin menonjol kepada industri tertentu, biasanya pada industri dengan knowledge intensif dan industri kreatif. Seperti di perusahaan farmasi itu ada SDM yang hmm, melakukan riset dan untuk menemukan apa ya pengobatan atau obat baru dan itu knowledge intensif gitu. Dan ini sangat penting resourcesnya bagi perusahaan. Lalu yang terakhir adalah finansial resources keuangan, sumber daya keuangan atau garansi keuangan. Ini juga adalah apa misalnya dalam bentuk kas, limit pinjaman, opsi saham ini adalah sumber daya juga bagi perusahaan. Yang ketujuh adalah aktivitas inti, aktivitas utama, menjelaskan hal terpenting yaitu bagaimana membuat model bisnis itu bekerja yang harus apa namanya yang harus diambil perusahaan supaya model ini beroperasi. Jadi seperti key resources mereka diharuskan untuk membuat atau menawarkan value proposition-nya. Jadi ini adalah key resources-nya, sumber dayanya dan ini activities-nya, apa yang mereka harus lakukan untuk menawarkan value proposition ya. Jadi untuk membuat software misalnya software itu key activities-nya adalah pengembangan dari perangkat lunak. Jadi mulai terbayang mungkin ya Bapak Ibu dari 7 dari 9 ini mungkin dari 7 ini sudah terbayang bagaimana kita harus
mengenerasi suatu model bisnis. Ya. Kategori key activities ini ada beberapa, misalnya adalah production. Ini adalah mendesain, membuat, mendeliver produk dalam jumlah yang substansial atau kualitas yang superior. Lalu problem solving berhubungan dengan memberikan solusi baru untuk permasalahan customer, ya misalnya dengan konsultan. Jadi semua permasalahan customer itu ditangani. Ini ada pada konsultan, ada pada rumah sakit, ataupun jasa lain yang umumnya adalah mengenai pemecahan masalah yang dihadapi oleh customer. Lalu platform atau network, ini jaringan software atau bahkan merek bisa menjadi platform. Misalnya website ini merupakan platform yang penting bagi eBay. Lalu untuk model bisnis kartu Visa memerlukan platform transaksi untuk pedagang, customer, dan bank. Lalu poin ke-8, blok ke-8 adalah key partnership, mitra utama. Ini menjelaskan sebetulnya supplier kita. Jadi mitra dan supplier kita yang membuat model bisnis kita itu bekerja. Jadi perusahaan menjalin kemitraan dengan siapa suppliernya? Suppliernya dengan siapa? Jadi bisa membuat aliansi gitu ya untuk mengoptimalkan bisnis mereka, mengurangi resiko atau memperoleh sumber daya. Ada 4 jenis kemitraan ya, partnership, yaitu misalnya aliansi strategis dengan antara non pesaing. Jadi misalnya dengan supplier bahan baku kita bisa melakukan aliansi strategis. Lalu competition, kemitraan strategis antar pesaing. Ya, misalnya untuk penguasaan daerah tertentu itu ada kemitraan strategis dengan antar pesaing. Lalu usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru. Lalu hubungan pembeli, pemasok untuk memastikan pasokan yang handal. Saya kasih contoh misalnya untuk nomor 3 ini ya. Ada kasus misalnya begini, yang ini kasus nyata, misalnya ada apa importir suatu produk makanan dari luar negeri dan eh, berhasil, misalnya di kota Bandung gitu ya, dan cukup berhasil, bisnisnya tumbuh besar dan dia bermaksud untuk melebarkan jaringan ke kota lain dan melihat potensi yang besar. Jadi yang dilakukan dia adalah dia menawarkan kepada investor untuk misalnya menyediakan lahan di kota yang dia tuju, misalnya di Jogja gitu ya. Di Jogja dia belum ada jaringan, dia menawarkan investor eh, tolong sediakan gudang. Jadi silakan Anda investasi di gudang, nanti saya akan bawa produk saya ke sana, ke Jogja, saya yang akan jual produk saya dan 40% dari keuntungan saya berikan kepada pemilik gudang. Itu sebetulnya adalah partnership yang sangat menguntungkan ya. Jadi buat si pemilik perusahaan tidak perlu mengeluarkan investasi baru yang lebih besar dan kepada apa namanya investor juga mereka tidak perlu apa menyediakan skill untuk mengembangkan untuk menjual produk, tapi mereka sudah memiliki partner kerjasama untuk eh, memasarkan produk dari produsen. Jadi motif utamanya antara lain adalah skala ekonomis, optimisasi gitu ya, dan skala ekonomis untuk mengurangi biaya. Nah ini tadi bayar misalnya menyediakan gudang bagi supplier dengan imbalan tertentu. Mengurangi risiko dan uncertainty, jadi partner misalnya menyediakan tempat bagi supplier yang baru memasuki daerah pemasaran baru. Jadi karena ini daerah baru, maka mungkin partnernya ini hanya menyediakan tempat sehingga untuk si apa namanya untuk si perusahaan yang ingin menjual produknya di daerah yang baru tersebut tidak perlu mengeluarkan modal yang lebih mahal. Lalu akuisisi dari eh, beberapa resources dan aktivitas yang ada gitu tertentu. Gitu. Misalnya produsen HP dapat menggunakan lisensi sistem operasi untuk handset mereka. Jadi eh, mungkin eh, sistem operasinya bisa menggunakan dari pihak luar gitu ya. Sementara mereka hanya memproduksi handphone. Ya, misalnya yang banyak kita lihat adalah Android, di mana sistem Android ini banyak digunakan oleh beberapa handset gitu. Dan terakhir blok ke-9 adalah struktur biaya.
Jadi menggambarkan bagaimana seluruh biaya yang dikeluarkan eh, untuk mengoperasikan model bisnis. Jadi untuk membuat value, menyampaikan value, memelihara hubungan pelanggan, menghasilkan pendapatan, semua ini akan menimbulkan biaya. Dan bisa dihitung dengan mudah dengan mendefinisikan resources, activities, dan key partnership. Beberapa model bisnis bagaimanapun didorong oleh biaya daripada yang lain. Misalnya di maskapai penerbangan, eh, ada maskapai penerbangan murah, ya low cost airline, mereka tidak memberikan fasilitas apapun untuk konsumennya, jadi tidak ada makan di dalam pesawat, semuanya harus dibeli gitu di dalam. Eh, Mereka berhasil membangun bisnis model dengan struktur biaya yang rendah. Contoh yang paling mudah di Asia ini adalah AirAsia. AirAsia bisa melakukan check-in dari rumah, bisa membeli tiket dari rumah, dan di atas pesawat pun kita harus membeli makanan kalau kita ingin makan. Gitu. Tapi setidak-tidaknya ini akan memberikan cost structure yang lebih murah. Baik, jadi kalau digambarkan, sebetulnya 9 blok ini saya bisa gambarkan begini. Pertama adalah customer segment. Siapa customer yang akan Anda layani? Apa tugas mereka ya untuk menyelesaikan kebutuhan mereka? Apa yang mereka harus lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka? Dan value proposition menyangkut apa yang Anda tawarkan. Apa yang Anda tawarkan untuk menyelesaikan tugas mereka, customer. Lalu apakah mereka peduli dengan value yang kita tawarkan? Berikutnya adalah channels. Melalui channel apa kita ingin menjangkau konsumen kita gitu. Apakah dengan poin interaksi apa dengan konsumen? Apakah dengan email, dengan sales, dengan toko secara fisik gitu. Ada beberapa channel yang bisa dipilih. Lalu relationship. Jadi sesuai customer ini sebagaimana kita ketahui kita bisa membagi beberapa segmen. Mungkin ada segmen perorangan, ada segmen perusahaan. Dan kita relationship apa yang kita ingin bentuk gitu ya untuk tiap segmen. Apakah dia personal secara otomasi, eh, akuisisi ataupun retensi ya. Jadi berulang-ulang gitu memberikan retensi. Jadi relationship apa yang akan kita berikan kepada setiap segmen. Mungkin untuk customer-customer yang tidak terlalu menguntungkan, kita tidak perlu uh, relationship secara personal, tapi lebih relationship secara otomatis atau sifatnya lebih kepada retensi. Nextnya adalah revenue stream, blok berikutnya. Jadi apa yang customer kita itu bersedia bayar? Bagaimana? Jadi bagaimana kita menghasilkan cash gitu ya, transaksi dari transaksi atau yang kita berikan kepada customer. Jadi apa yang customer itu bersedia membayar. Nextnya adalah key resources. Bagaimana disebutkan tadi ada resources, apa yang dibutuhkan perusahaan, termasuk di sini adalah manusia, aset fisik, gitu, dan misalnya lalu ada aset-aset intelektual, gitu, ada hak intelektual, dan itu adalah semua resources. Mana yang esensial bagi perusahaan kita? Nextnya adalah activities, jadi aktivitas apa yang kita perlu lakukan lebih baik gitu ya dibandingkan dengan pesaing di modal bisnis kita. Gitu. Nah ini juga penting, apa yang paling penting, aktivitas apa yang penting bagi setiap segmen pelanggan kita. Lalu ini adalah supplier atau key partner. Jadi siapa partner kita gitu dan bagaimana partner ini mensupport model bisnis kita. Siapa yang Anda perlu percayakan kepada supplier kita. Jadi mungkin kita memiliki beberapa supplier, tapi mungkin ada beberapa supplier penting yang harus kita jaga relationship juga dengan mereka gitu ya. Jadi siapa yang Anda mungkin harus didefinisikan siapa di partner kita, siapa supplier kita, partner kita yang paling penting dalam pengembangan bisnis ini. Dan terakhir adalah
sorry, ini adalah cost structure. Cost structure ini menyangkut eh, saya ganti sebentar ini supaya nggak cost structure ya. Jadi, struktur biayanya bagaimana, lalu elemen-elemen apa yang menimbulkan menggerakkan biaya dari perusahaan. Itu pertanyaannya. Jadi inilah sebetulnya poin-poin ini yang disampaikan dalam bentuk bisnis model Canvas. Ada 9 blok kalau kita lihat ini. Eh, adalah partner, ini aktivitas, ada sumber daya, ada struktur biaya, ada value proposition yang kita tawarkan. Lalu jenis relationship, dan ini channel yang digunakan. Lalu segmen customer kita siapa, dan bagaimana kita bisa menghasilkan revenue. Nah, ini secara lebih gampangnya, ini yang disebut dengan bisnis model Canvas. Dan ini ada di poin B1 dari proposal bisnisnya. Contoh, ini adalah bisnis model dari Skype. Ya. Customer-nya mereka bagi, segmennya adalah pengguna web. Ya. Lalu customer yang ingin menggunakan telepon gitu ya. Jadi menggunakan ingin menggunakan telepon. Terus lalu channel apa mereka akan menjangkau? Jadi mereka menyediakan platform gitu ya, Skype.com, dan ada juga partnership dengan menggunakan headset gitu ya. Dan relationship-nya sebetulnya seperti apa? Relationship-nya ini hanya untuk mass customer. Jadi mereka hanya membagi untuk customer umum, untuk seluruh lapisan masyarakat relationship-nya. Dan value apa yang mereka berikan gitu ya. Jadi yang value yang mereka berikan adalah ini, eh, memberikan internet dan telepon video secara gratis. Jadi juga mereka memberikan fitur adalah telepon murah gitu ya, dengan fitur telepon murah. Lalu kalau kita lihat resources apa yang mereka miliki, pertama adalah software developer, yang kedua software. Ini adalah poin penting dari sumber daya Skype. Dan aktivitas apa mereka paling penting adalah dalam pengembangan software. Partner mereka siapa? Partner mereka yang paling inti adalah penyedia pembayaran seperti bank, lalu penyedia distribusi, dan telco. Jadi perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Lalu mereka dapat penghasilan dari mana? Penghasilannya dari Skype out, ya baik orang ini prepaid ataupun dari mendaftar gitu. Ini untuk chip on calls, jadi telepon yang murah. Lalu juga ada dari penjualan hardware. Lalu biaya apa yang mereka keluarkan adalah untuk software development dan menangani komplain. Jadi ini adalah bisnis model dari Skype. Nah, sekarang kita melihat sebetulnya ada beberapa pola atau pattern dari bisnis model. Yang pertama adalah multi-sided platform. Jadi platform multisisi bahasa Indonesianya. Jadi value diciptakan dengan memfasilitasi interaksi antara dua atau kelompok pelanggan yang lebih berbeda tapi saling bergantung. Jadi akan memberikan value jika satu kelompok lain dan ada kelompok pelanggan lain yang juga hadir. Akan menumbuhkan value yang lebih menarik. Ya, jadi contohnya ini Google. Google, customer-nya Google dibagi menjadi advertiser, ini adalah orang-orang pihak pemasang iklan, lalu customer mereka berikutnya adalah web server, pengguna internet yang melakukan browsing, lalu pemilik konten, content owner. Jadi kalau kita lihat untuk pengiklan ini, value proposition-nya adalah mereka memberikan eh, iklan yang targeted kepada segmen tertentu, dan ini akan memberikan value kepada
pemasang iklan. Kepada web server apa? Mereka memberikan value untuk melakukan search apapun gitu ya dengan eh, gratis, free search. Lalu untuk content owners, jadi pemilik konten, misalnya YouTube gitu ya, membuat vlog, video log gitu ya, vlog. Dan ini bisa dimonetisasi. Ini value kepada YouTuber ya. Dan dari content owners dan web server sebetulnya revenue-nya ini adalah free, tidak ada revenue yang diperoleh oleh Google. Sementara eh, dia akan memperoleh income antara lain dari keyword auction. Jadi pemasang iklan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memasang iklan misalnya di Google My Business gitu ya, dan kita bisa memilih keyword apa, hashtag apa gitu yang bernilai. Misalnya sepatu gitu ya, kita produsen sepatu kita cari kalimat atau kata yang paling banyak dicari orang terkait dengan sepatu. Misalnya kata sepatu itu mungkin dihargai dengan untuk beriklan kalau kita ingin menerapkan kata sepatu mungkin eh, harganya itu lebih mahal gitu ya. Jadi semacam auction, semacam ada pelelangan kata-kata. Lalu key resources-nya apa? Key resources dari Google ini adalah platform untuk browsing, untuk mencari gitu ya. Seperti kita ketahui. Yang paling kita kenal dengan Google adalah search platform. Key activities-nya apa? Ini adalah aktivitas utamanya adalah mengelola platformnya sendiri, lalu mengelola jasanya, service dan meluaskan jangkauan. Dan apa yang menjadi biaya? Biayanya adalah biaya dari platform itu sendiri. Key partner, kebetulan mungkin Google tidak memiliki key partner tertentu ya, jadi semua dikembangkan sendiri. Itu adalah multi-sided platform. Jadi misalnya untuk pola bisnis modelnya. Yang kedua adalah long tail atau ekor panjang istilahnya. Jadi long tail ini eh, menjual lebih sedikit berfokus pada jumlah besar, penawaran besar untuk produk tertentu, di mana masing-masing menjual produknya itu relatif jarang frekuensinya, juga dilawankan dengan fokus pada penjualan dalam jumlah kecil namun volumenya tinggi. Penjualan dalam volume besar tapi dengan frekuensinya jarang, atau penjualan dengan nilai kecil tapi volumenya tinggi, frekuensinya tinggi. Contohnya di sini adalah percetakan ya, bisnis percetakan ini adalah bisnis model percetakan dulu, di mana customernya adalah audiensnya luas gitu dan bagaimana distribusinya mereka memasarkan secara retail, misalnya dengan toko-toko buku dan ini akan menghasilkan revenue. Apa value yang mereka tawarkan sebetulnya adalah eh, konten, jadi konten dari buku itu gitu ya. Konten dari buku itu yang hits yang bisa terkenal. Jadi aktivitas mereka apa? Aktivitas utamanya adalah mengakuisisi konten-konten yang menurut mereka itu bagus dan bisa menjadi terkenal, lalu melakukan pencetakan dan melakukan penjualan. Resourcesnya adalah knowledge mengenai konten dari suatu buku gitu, dan partner mereka terutama adalah di sisi percetakan dan dari pemasaran. Tapi di long tail model saat ini ada percetakan-percetakan untuk perorangan. Jadi ada penulis-penulis niche, penulis-penulis yang spesifik gitu ya. Dan dengan audiens yang spesifik juga. Value apa yang mereka tawarkan? Ya. Mereka menawarkan sebetulnya adalah orang-orang ini bisa memberikan mencetak gitu ya, mempublish semua karangan-karangan mereka sendiri. Jadi self-publishing service. Value-nya apalagi mereka memberikan marketplace untuk konten-konten yang niche. Lalu uh, revenue-nya dari mana mereka dapat? Revenue-nya melalui sales commission, juga
komisi penjualan juga dari jasa penerbit gitu ya. Channelnya dari mana? Contohnya adalah di lulu.com. Ini misalnya relationship-nya adalah komunitas dari pengguna online dari konten-konten orang-orang ini, konten-konten niche gitu ya. Dan sebetulnya aktivitas mereka apa? Mereka mengembangkan platform juga logistik. Resource-nya apa? Eh, Platform untuk mencetak dan biayanya adalah sebetulnya adalah pengembangan platform dan manajemen dari platform. Partner mereka siapa? Sebetulnya yang paling utama adalah sebetulnya sama dengan customer mereka sendiri. Jadi adalah niche, authors, pengarang-pengarang spesifik. Ini adalah partner utama mereka dan juga akan menjadi customer mereka juga. Ada niche authors, ada pengarang spesifik, ada audiens spesifik. Ya, ini pembeli jasa percetakannya, ini adalah pembeli produk dari si niche author ini, dari apa namanya eh, pengarang spesifik. Ini contoh dari long tail model. Yang ketiga polanya adalah gratis, gitu ya, premium. Jadi salah satu pelanggannya itu bisa mendapatkan manfaat dari penawaran gratis, gitu ya, dan dibiayai oleh sebagian lain dari model bisnis yang lain. Misalnya ini adalah game League of Legends, gitu ya. League of Legends ini eh, customer mereka adalah web user sebetulnya. Eh, Web user yang akan menggunakan game itu, dan apa sebetulnya value yang mereka peroleh adalah game yang gratis. Kalaupun berbiaya gitu antara 50 sampai 70 dolar. Tapi untuk ini mereka memberikan game yang gratis. Lalu value yang berikutnya adalah mereka memberikan uh, upgrade untuk pemenang dari game ini. Atau misalnya ada kunci-kunci tertentu untuk memenangkan game atau memberikan skin yang custom gitu ya. Skin maksudnya tampilan dari pemain itu yang custom sesuai dengan keinginan pemain. Jadi relationship-nya bagaimana? Relationship mereka ini adalah custom, tapi untuk massal gitu. Dan channelnya melalui download at lol.com. Jadi portal dari game itu sendiri. Lalu revenue apa yang mereka terima? Ini adalah sebetulnya dari customer mereka adalah adanya paper art item. Jadi misalnya di game itu misalnya ada pembelian senjata, senjata itu dibayarkan dan itu bisa paper art item juga. Lakukan bundling, juga adanya gift certificate yang mungkin bisa dibagikan kepada sesama komunitas pemain game. Ini contoh adalah pola bisnis model yang gratis. Pola lain adalah advertising, premium, dan bait and hook. Ya. Premium ini adalah League of Legends ini contohnya, jadi gratis. Dropbox juga begitu, Bapak Ibu. Dropbox itu gratis, kita memiliki apa storage gratis, tapi ada beberapa hal yang mungkin harus dibayar. Advertising lalu umpan dan kail. Ini contoh untuk umpan dan kail, bait and hook adalah di Sidekick, customernya adalah mass market, orang-orang yang menggunakan email. Lalu apa sebetulnya baitnya gitu ya, baitnya atau apa namanya umpannya ya. Bahasa Indonesia ini adalah umpan dan kail. Baitnya itu apa? Umpannya adalah free insight. Jadi memberikan masukan kepada pengguna email ini sesuai kebutuhan mereka. Jadi relationship-nya adalah adanya penggabungan dari profile antara email dengan ya, program-program dari email. Ini adalah bait-nya. Dan insight ini mungkin bisa lebih dari 100 dalam sebulan. Inilah yang akan menjadi hook-nya, yang menjadi file-nya. Jadi bisa memberikan insight yang lebih dari 100. Dan kalau sudah lebih dari 100 mungkin akan dicas dan ini yang akan menghasilkan revenue. Monthly service revenue. Nah, ini contoh dari bait dan hook. Nah,
Saya kira itu Bapak Ibu gambaran untuk bisnis model generation, ya, gambaran untuk bisnis model generation. Jadi saya ingatkan kembali sebetulnya ini kita lebih bagian dari bisnis plan. Kita di mana eh, di dalam bisnis plan itu adalah bisnis model. Jadi model bisnis seperti apa dan itu yang harus kita jelaskan di dalam suatu bisnis plan, ya, dalam suatu bisnis proposal, proposal kepada investor untuk meyakinkan sebetulnya pola bisnis perusahaan ini seperti apa. Jadi saya kira itu Bapak Ibu uh, cukup untuk uh, perkuliahan minggu ini. Bapak Ibu bisa mulai menyiapkan bisnis proposalnya, poin-poin bisnis proposalnya. Nanti saya akan coba bagikan juga gitu ya, contoh atau uh, template dari bisnis proposal. Uh, nah ini contoh, ini ada contoh dari belum saya susun sebetulnya nanti bisa Bapak Ibu gunakan setelah saya susun gitu ya kira-kira yang bagus itu seperti apa. Ini contoh saja sebagian kecil bagaimana kita menyusun presentasi, terutama ini adalah bisnis plan gitu ya. Bisnis plan mulai dari perkenalan, lalu kita masuk ke 9 item, misalnya mulai dari background, kita jelaskan ini sebetulnya teknis-teknisnya saja, lalu konsepnya seperti apa gitu ya. Nah, ini akan disampaikan ini contoh misalnya dari tambahan-tambahan yang berkaitan dengan uh, bisnis plan kita gitu. Jadi ada 17 slide yang saya sebutkan minggu lalu untuk kita bahas bersama ya di minggu terakhir. Nah, ini contoh dari bisnis plan, mungkin kita perlu menyampaikan timeline penyelesaian dari suatu project gitu ya. Sampaikanlah dengan cara yang menarik. Lalu roadmap-nya, jalannya bisnis ini kira-kira berapa lama gitu ya. Roadmap-nya, stepping stone-nya gitu ya. Akan dilakukan, bisa menggunakan chart, ini dalam berapa lama. Lalu juga ini contoh untuk melakukan SWOT analisis. Ini kan tadi kemarin ada kita harus scan secara internal eksternal, melakukan SWOT analisis dan kita mengeluarkan strategi dari SWOT itu gitu ya. Dan ini bisnis model kanvasnya yang tadi yang bisa Bapak Ibu sampaikan sebetulnya dari model bisnis Bapak Ibu di dalam proposal itu modelnya seperti apa gitu. Yang paling penting mungkin di sini nanti value proposition-nya apa, customer-nya siapa, value proposition-nya siapa gitu ya. Sebetulnya 9 blok ini semuanya penting gitu ya, tapi kita akan membahas secara spesifik itu customer value proposition di minggu depan. Jadi spesifik kita membahas di blok yang sebelah sini. Ya. Dan ini adalah tim manajemen, ini contohnya bisa disampaikan uh, manajemen itu siapa saja gitu ya. Lalu juga ini adalah kompetitor matrix dan ini sebetulnya hanya template Bapak Ibu jadi bisa digunakan nanti saya susun urutannya dan Bapak Ibu sudah bisa mulai membayangkan mungkin mudah-mudahan sudah bisa mulai membayangkan sebetulnya model bisnis plan-nya seperti apa uh, dituangkan dalam bentuk bisnis plan dan bisnis model generation-nya yang utama adalah seperti apa. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.